Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rasaka, channel yang berbicara tentang finance, bisnis, dan accounting. Oke, bagi yang menonton channel ini, terutama bermanfaat untuk yang punya bisnis ya. Namun ya sedikit terkendala dalam membaca laporan keuangan ya. Jadi kalau diikutin terus channel ini nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, minimal untuk bisnisnya tidak membuat laporan keuangan tapi bisa membaca laporan keuangannya ya. Nah, jadi kalau kita tahu cara membaca laporan keuangan, maka kita bisa menentukan arah kebijakan bisnis kita. Baik, kali ini saya akan berbicara mengenai akun ya, sebuah akun bank. Nah, kenapa saya bicara terkait dengan akun bank? Karena gini, karena ada filosofi yang mengatakan bahwa cash is king ya. Jadi kalau kalian punya bisnis atau kita punya bisnis, nah maka yang menjadi raja dalam bisnis itu adalah sejauh mana kita punya uang cash ya. Uang cash itu tentunya kalau dalam bisnis kita taruh di dalam bank ya. Kenapa saya berbicara tentang akun bank? Yaitu yang kalau di laporan keuangan atau kita bicara accounting, maka kita menyebutnya adalah akun ya, atau account gitu ya. Karena akun bank ini adalah sesuatu yang bisa menjadi tolak ukur. Tolak ukur apakah perusahaan kita itu dia bisa bertahan menjalankan operasionalnya, atau dia bisa scale up, atau dia bisa mengembangkan usahanya, atau dia bisa ya sebagai tolak ukur ya, tolak ukur terhadap kekuatan ya, kekuatan keuangan bisnis kita. Nah, kenapa membaca laporan keuangan itu sangat penting, terutama cara membaca akun bank? Jadi gini ya, akun bank itu adalah benar-benar isinya adalah angka yang dia tidak bias atau dia real ya terhadap jumlah fisik uang kita, uang bisnis kita yang ada di bank. Jadi contoh ya, akun bank kita di balance sheet atau di neraca tertulis sebesar 10 miliar. Itu artinya ya memang kita punya 10 miliar di bisnis itu ya, di gironya. Nah, beda dengan pendapatan. Pendapatan itu sistemnya accrual basis ya. Maka dari sisi pendapatan, pas kita baca laporan keuangan kita, tahun ini kita mempunyai pendapatan sebesar 3 miliar. Itu bukan berarti kita punya duit 3 miliar kalau pendapatan ya. Artinya dia masih di-accrued gitu ya, masih diakui di awal ya. Terus yang sebenarnya berapa? Nah, sebenarnya itu adalah berapa dari pendapatan kita yang dibayar ya dengan uang cash, tidak dengan hutang. Nah, itu nanti di lain sesi ya. Tapi kalau akun bank, dia real. Pada saat akun bank kita menyatakan tertulis 3 miliar atau tadi saya sebut 10 miliar, maka ya memang benar ada di bank itu 10 miliar. Ya. Nah, seperti itu. Pertama kita melihat dari membaca akun bank ya. Jadi itu benar-benar uangnya ada. Nah, terus tahapannya gimana? Tahapannya gimana? Pertama, sebelum ditaruh ya, istilahnya sebelum kita catat, sebelum kita input akun bank di laporan keuangan itu 10 miliar, tentunya kita harus berdasarkan nomor-nomor rekening giro bisnis kita. Misalnya di akun bank itu tertulis 10 miliar. Ternyata rincian dari akun bank itu perusahaan tersebut mempunyai 3 rekening giro ya. Nah, berarti 3 rekening giro tersebut setelah ditambahkan hasil akhirnya adalah 10 miliar ya, seperti itu.
Nah, contoh di giro A ya terdapat 3 miliar. Di giro B ya terdapat 4 miliar. Di giro C terdapat 3 miliar. Nah, totalnya adalah 10 miliar. Nah, jadi di laporan keuangan itu nanti yang muncul di akun banknya itu adalah 10 miliar. Oke, pembentukan angka 10 miliar itu harus dipahami bahwa ini adalah angka real, bukan angka istilahnya yang accrual, ya, bukan angka yang accrual. Yang kalau accrual itu bisa jadi dia masih bisa berubah ya, masih bisa berubah. Artinya apa? Pendapatan misalnya 3M, tapi ternyata ya yang menjadi real revenue-nya itu adalah 2,5M. Ternyata yang 500 jutanya itu kredit macet. Ya. Jadi dia masih bisa berubah. Artinya apa? Pada saat jumlah tahun tertentu kredit macet itu bisa saja dihapuskan. Ya, jadi sebenarnya revenue-nya dia atau pendapatannya dia bukan lagi 3M. Tapi kalau akun bank, kalau kita bilang 10M, ya 10M. Tidak bisa dia berubah karena uangnya memang sudah ada di kita gitu ya, di rekening giro kita, bukan di rekening giro nama perusahaan lain atau di rekening giro orang lain, bukan, memang ada di kita. Jadi tahapan pertama untuk membaca laporan keuangan akun bank adalah memastikan ya bahwa mutasi banknya, mutasi rekening gironya itu adalah sudah benar. Jadi jangan sampai salah. Ya, kalau sampai salah, ya itu nanti nggak cocok. Artinya apa? Rekening giro A ditambah rekening giro B ditambah rekening giro C, oke lah, itu udah agak kompleks ya. Kalau kita bicara misalnya akun bank kita 10M dari satu rekening giro, berarti yang harus pertama kali kita ketahui atau kita cocokkan itu adalah saldo di rekening giro tersebut. Ya, kita buka rekening korannya dari rekening giro kita lihat saldo akhirnya per 31 Desember itu berapa. Atau kalau laporan keuangannya bulanan, tanggal terakhir di bulan tersebut. Ya, kita buka rekening korannya. Kalau ternyata rekening korannya tersebut tertulis 10M, berarti laporan keuangannya sudah betul. Ya, artinya seperti itu. Tapi kalau ternyata rekening korannya, ya rekening koran gironya itu bukan 10M, misalnya 8M, maka laporan keuangannya, akun banknya itu masih salah. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk memastikan kebenaran angka di akun bank tersebut, maka kita harus melihat rekening korannya. Nah, untuk membuatnya juga harus hati-hati ya, karena dari semua transaksi yang ada di rekening koran tersebut, mutasinya itu harus benar-benar dicatat. Sampai termasuk pendapatan, misalnya ada pendapatan banknya, bunga bank gitu ya, atau pendapatan atau beban administrasi bank, itu dicatat semuanya. Ya, jadi saldo akhirnya itu benar-benar sama yang ada di akun bank laporan keuangan dengan yang ada di saldo rekening giro. Jadi pada saat kita buka laporan keuangan, kalau ada akun bank itu langsung aja di dalam pikiran kita itu langsung aja bilang, oh ini perusahaan punya duit 10M nih berarti. Oke, nah itu cara kita membaca akun bank di laporan keuangan. Nah, nanti kita bahas lagi akun bank ini fungsinya untuk apa sih? Setelah kita tahu bahwa akun bank itu menunjukkan angka 10M di sebuah laporan keuangan, terus fungsinya apa nih? Ini dia angka 10M berbicara tentang apa? Artinya arahnya kemana nih? Ya, kok ini perusahaan punya uang 10 miliar? Dan itu benar ya, setelah dicek ke mutasi rekening korannya ternyata memang benar. Nah, artinya apa nih? Nah, itu nanti di lain sesi lagi, insya Allah kita bahas penggunaan ya dari pembacaan akun bank di laporan keuangan. Oke, terima kasih sebelumnya.
telah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.